إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'an halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bikulli juz'in jazaa wa bikulli suratin salam. Ya Allah, berikanlah kepada kami setiap huruf Al-Quran mengandung kemanisan. Berikanlah kepada kami setiap kalimat Al-Quran mengandung kemuliaan. Dan berikanlah kepada kami setiap ayat-ayat Al-Quran mengandung kebahagiaan. Berikanlah kepada kami setiap surat-surat Al-Quran mengandung keselamatan. Dan berikanlah kepada kami setiap juz Al-Quran balasan dari kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, jamaah salat tarwih rahimakumullah. Di Minangkabau ada 5 nampal yang mereka. Boleh ditulis. Yang pertama lalu di Mukomintu itu balik itu. Nan kedua basile di Muko Pandeka. Nan ketiga berceramah di Muko Nan Tahu atau Nan Pandai. Nan kelima mengaji di Muko Guru. Nan keenam masuk ke judul Al Jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Hadis ini cukup familiar, populer pada bulan Ramadan. Nah, surga memang merindukan 4 golongan. Catat. Yang pertama, tahlil Quran. Ada tahlil itu bentuknya la ilaha illallah. Jadi tahlil yang dimaksud membaca Al-Quran. Ada salah seorang santri kiai mengkritik tuan gurunya. Kiai, kenapa Al-Quran yang dibaca itu juga, itu juga, itu juga. Ditambah nggak boleh, dikurangi apa lagi. Jadi kiai menjawab dengan sikap cerdas. Besok pagi kalian kumpul 50 orang santri. Masing-masing santri dikasih keranjang batu. Silakan 50 orang santri masuk ke dalam kolam. Ini kolam kuras airnya sampai sore. Murid berpikir Bapak Ibu, lain tak stres gak? Tuan guruku memberikan tugas. Setelah sore Bapak Ibu, santri sebanyak 50 orang kembali melaporkan kepada Tuan Guru. Pak Kiai, tugas sudah kami lakukan. Ternyata hasilnya 0,0. Nihil. Sedikit password yang dimainkan oleh sang kiai. Coba kalian angkat keranjang kalian tinggi-tinggi. Bandingkan mana yang bersih, keranjang pagi atau keranjang sore. Jadi Bapak Ibu, santri menjawab tentu bersihlah keranjang pada waktu sore. Abang kau bersih apa Ibu? Keranjang itu sore pada pagi. Nah, karena telah terjadi proses pembersihan.
Berarti Al-Quran bila dilihat dari sudut pandang, di samping hudal linnas syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran juga sebagai media untuk membersihkan batin. Jadi Al-Quran makin dibaca, baru ketahuan, makin terasa manfaat yang didapat. Masaru mioto apa ibu? Ya, kurang puasnya dengan Islam. Bang kok Islam kok banyak yang fanatik dengan Islam. Sementara dengan Shinto, agama Jepun, tidak banyak pengikutnya di dunia. Jadi ini pelajari. Al-Quran adalah bacaan orang-orang Muslim. Kemudian Al-Quran, ya, kalau dibanding dengan Quran, kalau Quran update terus. Kalau Al-Quran tidak pernah update, itu je terus. Yang seharusnya apa ibu? Quran kok bisa dikalahkan oleh Quran. Tanya tuh apa ibu? Setelah teliti 2 kali hari, ada Masaru Imioto. Yang satu air diisi, yang satu gelas diisi dengan air putih. Sesuai kalam. Kemudian air kedua diisi dengan juga air yang sama, air putih. Yang satu kok Bapak Ibu di hadapan gelas yang pertama lalu diucapkan kata-kata yang tidak senonoh, carut marut. Kemudian nyepreso, nyeteliti, ternyata hasilnya molekul-molekul yang ada di dalam air berantakan, centang perenang, tidak beraturan. Kemudian dipisahkan. Nah, air yang kedua apa ibu? Dicobalah membacakan surat Al-Fatihah, dites surat Al-Baqarah, kemudian kembali diperiksa dan diteliti. Beda. Ternyata melalui bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah awal, molekul-molekul air itu tersusun dengan rapi, indah. Bentuk ukiran keluarnya. Maka Miyotoko berkesimpulan, memang Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan alam gaib. Nah, Bapak Ibu, dengan Al-Quran, Al-Quran adalah hudal linnas sifa'ul lima fis sudur. Kalau awak pai ke pasar, di balik kulkas rancak, harganya taruhlah 10 juta, kalau rancak dah. Pintunya 2 te bawah. Kemudian ada nempel di dalam dus kotak ketek. Merek dari kulkas Sony. Kemudian tiba di rumah, sikap awak papa ibu. Buku ketek kok dipakai atau enggak? Dibaca atau enggak? Dibaca. Bang kok dibaca? Awak alun tahu baca menggunakan kulkas yang baru dibalik. Kalau sekiranya Bapak Ibu, kulkasnya mereknya Sony, dipinjam merek lain, bisa enggak digunakan jo kulkas yang baru kok? Enggak bisa. Jadi pas Bapak Ibu, manusia kok dirancang oleh Allah, buku petunjuknya adalah Al-Quran, intinya. Makanya kata Pak Nasir, beliau berpesan, warga Minangkabau hendaklah menguasai 5 hal. Kalau hendak menguasai 5 hal, berarti warga Sumatera Barat bukan warga Minangkabau. Yang pertama, kuasai akidah. Yang kedua, jadikan Rasul itu idola melebihi dari idola yang lain. Kemudian yang ketiga, kuasai Al-Quran. Yang keempat, pelihara, jaga jamaah. Karena jamaah ini adalah aset umat muslim yang luar biasa. Kemudian yang kelima, pelihara masjid. Nah, itu pesan Pak Nasir. Jadi Al-Quran tadi Bapak Ibu adalah merupakan ibadah qauliyah. Karena ibadah itu kan ada 3. Ada fi'liyah.
Kau ibadah kau mainnya di kalbu, di hati. Kemudian yang kedua, kau liyah. Kau mainnya di lisan. Kemudian fi'liyah. Kau mainnya di fisik, di perbuatan. Kemudian yang keempat, ada lain namanya ibadah maliyah. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali. Yang pertama, yang dirindukan oleh surganya Allah itu talil Quran. Adalah orang yang membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Makin banyak dosis membaca Al-Quran, maka akan berdampak batin jadi tenang. Hati jadi khusyuk. Kemudian yang kedua, kata Rasul, wa hafizil lisan. Orang yang cerdas mengendalikan lisan. Lisan itu bahasa awaknya lidah atau mulut. Tapi biologis awak kau Bapak Ibu, Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Coba awak riset Bapak Ibu. Kalau pastur tubuh manusia, bagian atas adalah organ kepala. Bagian bawah baru yang lain-lain. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Kemudian ada tangan, ada kaki. Nah, kenapa Allah ciptakan satu mulut, dua telinga? Nah, kata peneliti Bapak Ibu, perbanyaklah mendengar ketimbang mau tak, itu intinya. Otak omong kosong tiada arti. Kenapa Allah ciptakan satu mulut, dua mata? Nah, ini adalah bahasa body language, bahasa tubuh. Allah rancang makhluk manusia itu dua mata, satu mulut. Perbanyaklah memperhatikan, melihat, memandang. Daripada mau otak. Itu logika. Kemudian kenapa Allah ciptakan satu mulut, dua tangan? Kan dia satu mulut Bapak Ibu. Perbanyaklah kerja ketimbang mau otak. Kau cocok mana aja program presiden kau? Kerja. Ya. Kemudian satu mulut Allah ciptakan dua kaki. Kau isyarat Bapak Ibu. Kau namanya body language. Logatul jasad. Kecil orang Arab. Bahasa tubuh. Perbanyaklah berjalan. Siru fil ard. Perbanyaklah studi banding, studi tur. Perbanyaklah melihat-lihat nan diurang. Ketimbang mau otak. Omong kosong tiada arti. Boleh catat nanda yang menulis. Berikut Bapak Ibu. Bamangko yang disorot tu banyak dalam Islam tu lidah, lisan. Kalau kamu lain Bapak Ibu bagunjing tidak masalah. Umpah kecen orang aman saja. Ya. Jadi tidak banyak yang disorot. Kalau dari segi agama lain, dia tidak menjadi sorotan. Tetapi kalau Islam, lidah selalu menjadi sorotan. Lama rasa lo lidah kena kaji Bapak Ibu. Hampir setiap ceramah tu kalidah sepainya. Kamulik sepainya. Malah di dalam berpuasa saum, target kita di dalam bulan Ramadan itu kan harus bisa mengendalikan, memanage lisan atau lidah. Nah jawabannya Pak Ibu, karena di neraka itu nanti azab yang agak lebih dominan berkaitan dengan lidah atau lisan. Kemudian dalam riwayat lain, azab kubur itu agak lebih dominan kepada taharah. Kalau alai orang BAK, BAB, jalan-jalan suang, itu urusannya nanti di dalam barzah. Jadi kalau persoalan mulut, masalah lidah, itu pembahasannya, sidangnya, kasusnya banyak diselesaikan di nerakanya Allah. Kemudian Bapak Ibu, ada peneliti saya lain. Masalah lidah itu dikumpulkanlah dua jenis hamba Allah. Yang pertama kaum Adam, sebanyak 100 orang. Dikarantina selama 3 hari, 3 malam. Kemudian kaum Hawa, dikarantina selama 3 hari, 3 malam. Kemudian dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Di situ ada kamera pengintai, di situ ada CCTV, ada rekaman. Setelah hari keempat dikumpulkan Bapak Ibu. Kau rekaman apa-apa, kau rekaman ibu-ibu.
ternyata apa-apa bisa mengeluarkan kata-kata, bertutur, berkalam, setiap hari rata-rata mengeluarkan 3.000 kata. Itu banyak dah. Kemudian giliran ibu-ibu diriset, diteliti, ya, di hari yang keempat ternyata lebih unggul ketimbang papa. Baru ibu-ibu dapat perolehan jumlah total nilai kurang lebih 5.000 kata per hari. Berarti unggul ibu-ibu. Nah, karena ibu-ibu Allah berikan keterampilan lisan yang lebih lincah ketimbang papa. Coba lihat presenter papa ibu. Nama yang enggak lincah ibu-ibu atau papa? Lincah perempuan. Nah, kemudian kalau 3.000 kata atau 5.000 kata dialihkan ke dalam kata-kata Al-Quran, di dalam penelitian, kalau diriset dulu ke dalam Ramadan ke papa ibu, barangkali ibu-ibu lebih banyak menamatkan Al-Quran ketimbang kaum bapak. Iya bu? Nah, itu dalam penelitian. Jadi, nah kenapa? Karena soal ibadah kauliyah lebih lihai ibu-ibu ketimbang kaum bapak. Bukan dalam arti keseluruhan, tidak. Tetapi itu hanya sekadar penelitian. Berikut bapak ibu. Wassaimina fi syahri Ramadan. Orang yang mempuasakan bulan Ramadan ini adalah orang yang masuk golongan yang dirindukan oleh surga. Kalau negara awak ko berapa lama berpuasa bapak ibu? 1 bulan. Kalau jamnya, negara awak Indonesia mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu kurang lebih dihitung oleh Al-Hisab 13,5 jam. Kalau Saudi Arabia, Makkah, Madinah, ia berpuasa setiap hari rata-rata 15 jam. Nama alamu makjinya. Alamunya. Kalau Malaysia, ada yang menghitung di bawah Indonesia 2 balik jam lebih kurang. Kemudian kalau Jepang, lah mulai di negara Jepang menurut ilmu hisab, Bapak Ibu, mereka berpuasa selama 16 jam per hari. Lebih parah lainnya lah. Nampak yang lah mulai Bapak Ibu, daerah kutub. Tidak salah dalam hisab, itu negara Finlandia, ya rasanya Finlandia. Karena siang di situ ada 22 jam. Malam 2 jam. Kalau dipakai standar fikih, puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sorenya, berarti nampak yang merasai usus lambungnya orang negara Finlandia yang tinggal di kutub. Kemudian Argentina, kemudian Chili. Itu lebih capeknya buku perawak. Kalau Argentina, Chili, tidak salah 9 jamnya puasa. Nah, karena apa? Malam lebih banyak daripada siang. Kalau dia awak seimbang Bapak Ibu. Kalau 24 jam, 3,5 jam puasa Bapak Ibu, itu masih ideal. Tetapi fikih dunia Bapak Ibu, untuk negara yang tinggal di kutub, boleh mengambil ukuran, patokan kepada negara yang normal, seimbang antara malam dan siang. Itulah fikih. Jadi fikih ku apa Ibu? Sama aja Sarawak training. Dia tahu Sarawak training Bu? Dipakai dengan gapuk pas. Dipakai dengan sedang cocok. Dipakai dengan kurui bisa. Cocok pas bisa. Itu modelnya Islam kok. Yassiru wala tu'assiru. Itulah Islam. Kemudian dengan puasa Ramadan Bapak Ibu, ada kisah yang sederhana. Majusi kok tinggal di perkampungan Muslim. Pada siang hari bulan Ramadan, anak Majusi kok pergi ke lapau. Kemudian nyobali sepotong roti. Sepanjang jalan sampai pulang, makan roti itu. Habis. Tiba di rumah Bapak Ibu, nampak di ayahnya. Nyurangkul anak tadi itu, nyupukul babak belur. Dalam riwayat, meninggal Majusi kok, datanglah malaikat rahmat. Nyajakan dek malaikat rahmat, asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa artinya Bapak Ibu? Walaupun nyo kafir minhum, tapi menghormati orang yang sedang berpuasa. Dapatnya rahmat ketika akan mati. Apa buktinya? Matinya husnul khatimah. Nampaknya malang dete malang Bapak Ibu. Awak lai salat, awak lai puasa, awak lai zakat, awak lai haji, tapi mati su'ul khatimah. Atau makanya warkel ko Bapak Ibu dilarang, ya, tidak dibolehkan karena banyak hal yang menjadi dasar kenapa itu dilarang. Kalau ada orang bukan pintu seketek, ada 80, ada 20%, ada 10%, untuk orang masuk ke dalam, berarti kita memberikan fasilitas untuk tidak puasa kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Dosanya wallahu a'lam bishawab. Kita simpulkan Bapak Ibu. Labara kaji Ibu. Lebetong. Wa mut'amil ji'an. Memberi makan orang yang lapar. Inilah amal Rasulullah. Rasulullah ketika selesai salat subuh, beliau berkeliling sabalik kota Madinah. Beliau sigi. Ternyata beliau bersobok je tunanetra Yahudi. Lalu beliau dekati. Di tangan beliau ada sarapan. Beliau lagi sarapan. Besok berulang lo, besok berulang lo, besok berulang lo. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai beliau wafat. Akhirnya Pak Ibu, Yahudi tadi itu, karena kebaikan Nabi itu per hari, kata Yahudi ke Rasulullah, nak, hati-hati ya, di kampung kau ada namanya Muhammad. Pengaruhnya sangat kuat. Kalau ndak hati-hati, awak bisa tabau dia. Pengaruh. Kuat misinya. Iklannya kuat. Reklamenya kencang. Hebat anak muda yang dari Mekah tuh. Pesan apa? Karena tolong jago-jago diri jangan ya, terlalu dekat dengan yang bernama Muhammad. Lama meninggalnya Rasulullah, ketika beliau meninggal, digantikanlah ya, hari-hari berkah itu oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq meneruskan perjuangan Rasulullah, nyucubolo bagian sarapan kurang butuh. Kalau langsungnya tolak. Apa alasannya tolak? Pertama sekali haunya berbeda, auranya, aromanya, haunya. Ambo tidak menerima pemberian dari seseorang karena ambo lah biasa diberi oleh orang yang baik, ada anak muda, tapi ambo tidak tahu siapa orangnya. Itu yang bernama Muhammad, kata Abu Bakar. Oh, itu yang bernama Muhammad. Setiap hari Nabi memberikan sarapan kepada tunanetra Yahudi. Apalagi orang Muslim Bapak Ibu. Jadi persoalan beri-memberi dalam Islam itu adalah bagian dari investasi yang luar biasa. Kalau salat untuk diri awak seorang. Kalau puasa untuk awak seorang. Kalau haji untuk awak seorang. Baca Quran untuk awak seorang. Kalau zikir untuk awak seorang. Salawat untuk awak seorang. Kemudian kalau sedekah baru menyubarangnya kena lain. Jadi prinsip sedekah rupanya Pak Ibu seperti memberi api. Ada api rokok dawat C, dia geng ke kawan si B, bertambah kurang. Dia gelo kasih C, bertambah atau kurang. Itulah ibaratnya di dalam pandangan Islam sedekah itu bagaikan sedekah ketika memberi dan membagikan api kepada sahabat kita yang ada di sekitar. Nah, itulah Bapak Ibu sebagai kesimpulan, marilah kita masuk ke dalam 4 golongan, silakan pilih pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam Masjid Darussalam, Darus apa artinya Bu? Darussalam, kampung yang selamat. Itu luar biasa. Mudah-mudahan dia masuk ke dalam selamat saja Bu. Yang tidak masuk, tidak pengen selamat, tahu apa masalahnya? Nah, mudah-mudahan yang belum sempat masuk Masjid Darussalam, Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan langkahnya untuk bisa bersatu ke dalam masjid. Karena kelemahan awak, Bapak dan Ibu, kalau dibandingkan jumlah warga Muslim yang ada di sekitar masjid dengan fasilitas masjid yang tersedia, rasanya tidak berimbang. Di sekitar kau berapa jamaah wak secara utuh Pak Ibu? Dari sampai 5.000. Dan di lingkungan awak kau berapa buah masjid?
Bara layaknya si masjid. Asyik, Bu. Keluarga li 10.000. Nah, jadi kalau logikanya, kalau di orang Arab pas azan tuh berkumandang, itu kan nyelemparkan sadonya, nyetinggalkan sadonya. Kadai nyetinggalkan, kantua nyetinggalkan, sekolah nyetinggalkan. Jadi pas azan berbunyi, seluruh ya jamaah yang ada di sekitar masjid bergerak menuju masjid. Itu kelebihannya Pak Ibu. Demikian agaknya kimis salah ya, yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.